kasih Tuhan. Dalam segala hal kami percaya Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom sahabat terkasih, ya jemaat Tuhan terkasih. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Saya menyapa kembali selalu, God is good all the time, and all the time God is good. Ya, Tuhan kita selalu terhebat, terdahsyat, termulia ya. Dan tentunya Tuhan yang dahsyat saya dan saudara harus sapa di pagi-pagi benar. Karena di pagi-pagi benar, sebelum segala sesuatu dimulai, Tuhan Yesus harus diutamakan. Baik, sahabat terkasih, kita akan kembali mendengar suara kebenaran, suara sukacita lewat firman Tuhan yang dipercayakan saya sampaikan pada pagi yang luar biasa ini. Sahabat terkasih siap? Ya, kita tundukkan kepala. Bapa yang kudus yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu sempurna. Terima kasih buat unconditional love yang Kau berikan atas kami. Engkau bangunkan kami di pagi-pagi benar Bapa dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Selalu baru setiap hari yang kami terima. Dan kami percaya penuh kuasa sorga turun atas kami, mengurapi kami. Kehendak-Mu jadi atas kami, di bumi seperti di sorga, ya. Di sorga semua yang baik, semua yang mulia, semua yang dahsyat, semua yang enak didengar, semua yang penuh sukacita, semua yang penuh damai sejahtera tinggal atas kami, menjadi nyata dan hidup atas kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas sangat ini Bapa di sorga dengan pengurapan ilahi. Urapi pendengar terkasih yang siap mendengar kebenaran. Dan kami percaya firman yang hidup ini akan dimateraikan dan jadi nyata tinggal atas kami. Kami siap memperkatakan firman-Mu, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jumpa kembali dengan saya excited sekali ya, penuh sukacita ya, keep on fire ya, on fire di dalam Tuhan. Ya, ketika pagi-pagi ya, saya kembali diberi nafas kehidupan oleh Bapa di sorga, oleh Sang Pemilik kehidupan, oleh Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang create saya dan saudara seturut dan serupa gambarnya yang kudus. Ya, baik, kita siap kembali mendengar suara kebenaran. Saya memberi tema ya di pagi yang luar biasa ini firman Tuhan, blessing on the household. Ya, segala sesuatu dimulai dari keluarga. Segala sesuatu dimulai dari keluarga kecil. Dan sebuah keluarga yang diberkati tentunya keluarga yang mengundang Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga. Apakah saya sempurna dalam keluarga? Belum. Saya dan saudara saya percaya terus belajar masuk di dalam kesempurnaan. Ya. Tetapi ketika ada di dalam kehidupan terus belajar. Belajar dari mana? Belajar dari firman Tuhan yang hidup. Belajar dari mana? Belajar dari keluarga. Belajar dari mana? Belajar dari kedua orang tua. Belajar dari mana? Belajar dari sesama. Belajar dari mana? Belajar dari jemaat terkasih. Baik, sama-sama kita akan baca firman Tuhan pada pagi yang luar biasa ini. Sahabat terkasih, ambil Alkitab, kita buka. Mazmur 128. Ya, tadi tema perikop saya sudah baca ya, saya sudah sampaikan ya. Saya gunakan yang Inggris ya, saudara, blessing on the household. Artinya berkat atas rumah tangga. Nyanyian Jiarah. Ya, ayat pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua,
Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Luar biasa saudara terkasih ya, blessing on the household, berkat atas rumah tangga. Mazmur 128 ayat 1-6, di ayat awal menulis berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jangan dibolak-balik ayat Alkitab ya, saya mengajarkan jemaat, jangan dibolak-balik. Kalau Alkitab di ayat pertama firman Tuhan menulis berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Di awal saja sudah dikatakan berbahagia jika saya dan saudara takut akan Tuhan. Fear of God, ya, takut akan Tuhan. Dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan apa yang Tuhan tunjukkan buat saya dan saudara? Kalau saudara tidak pernah read the Bible more, saudara akan mengikuti apa kata dunia. Kalau saudara tidak pernah mengenal kebenaran, tidak sekalipun saudara orang percaya, tapi saudara tidak tinggal dalam kebenaran, saudara tidak pernah read the Bible, saudara tidak pernah membaca Alkitab, saudara, dan saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, bagaimana saudara bisa hidup di dalam berkat dan berbahagia? Tidak mungkin. Ya. Makanya firman katakan di awal pertama, di ayat pertama, berbahagialah setiap orang yang takut Tuhan. Takut Tuhan itu dimulai dari keluarga kecil. Perikopnya menulis apa blessing on the household, berkat atas rumah tangga tentunya dimulai dari ayah ibu yang tinggal di dalam kebenaran. Papa dan mama harus jadi teladan yang utama. Saya menyampaikan kebenaran, saya juga sampai hari ini terus belajar dan mau belajar dan harus belajar. Yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, seorang imam, seorang nahkoda, seorang kepala keluarga, seorang ayah dalam keluarga tentunya dia harus bekerja. Paulus mengatakan kalau tidak bekerja jangan makan. Benar enggak? Alkitab menulis. Makanya dikatakan di ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Artinya orang laki-laki, seorang kepala keluarga, di atas dia berbahagia kalau dia takut akan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan jerih payahnya apa? Dia berbahagia kalau dia menikmati jerih payahnya. Artinya dia bekerja dengan baik, berada di jalur Tuhan dan menghasilkan sesuatu yang tentunya membawa berkat bagi keluarga kecilnya. Luar biasa. Kalau seorang ayah, seorang pemimpin keluarga bekerja dengan hasil apa yang dia kerjakan dengan baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia membawa hasil yang memberkati keluarga kecilnya. Dan disebut juga apa? Berbahagia. Dan baiklah keadaanmu. Luar biasa firman Tuhan. Dan yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya, tadi dikatakan di atas ya, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Ya, itu dimulai dari kepala keluarga yang bekerja dengan baik dan menikmati hasilnya. Tentunya menikmati hasil pekerjaannya. Dan yang ketiga dikatakan istrimu menjadi seperti pohon anggur. Pohon anggur yang subur. Nah, pohon yang subur itu menghasilkan buah yang manis. Ya. Ada anggur yang asam? Ada. Tapi anggur yang manis itu tentunya saya percaya anggur itu berbuah lebat. Itulah contoh istri. Ya, menjadi anggur yang manis bagi suami, bagi keluarga kecil, bagi keturunannya yang ia lahirkan. Sehingga anak-anak bisa melihat, wow, orang tuaku berbahagia. Mereka bisa melihat teladan Kristus ada di tengah-tengah keluarga ini.
Dan dikatakan juga di ayat yang sama di ayat 3, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya, anak-anak pun akan menikmati berkat Tuhan ketika orang tuanya berada di jalur Tuhan. Anak-anaknya akan menikmati ya kasih Allah ketika mereka melihat bahwa kasih Allah itu tinggal tetap dimulai dari keluarga kecil. Orang tua yang mengandalkan Tuhan, orang tua yang ada di jalur Tuhan, anak-anaknya adalah generasi ilahi, anak-anaknya adalah keturunan anak-anak berkat, dan anak-anaknya generasi anak panah yang menjadi teladan dalam iman. Pasti itu karena kedua orang tua sudah menjadi teladan dan contoh yang hidup. Ayat 4 menulis, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Wow, diulang lagi saudara pada ayat keempat. Firman Tuhan menulis, sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Akan, saudara ya, bukan langsung diberkati. Firman Tuhan menulis, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada satu ayat saja menulis kata akan, berarti belum terjadi. Akan diberkati kalau ya orang laki-laki, kepala keluarga, imam, nakoda, sebagai ayah, sebagai pemimpin, takut akan Tuhan. Ya, banyak sekali sekarang saudara-saudara dengar di media sosial ya. Saudara bisa melihat lewat gadget saudara berita-berita yang sangat mengerikan saudara. Benar-benar ini saya dan saudara berada di akhir zaman. Ya, maaf, orang melakukan hubungan seks incest saudara tanpa rasa takut. Ya, sekali lagi saya minta maaf, ada ayah memperkosa anaknya, memperkosa anak tirinya. Ya, dan banyak hal, pamannya memperkosa ponaannya tanpa rasa takut. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati kalau laki-laki, kepala keluarga, bapak sebagai laki-laki, pemuda yang takut akan Tuhan. Karena laki-laki adalah calon pemimpin, laki-laki adalah kepala keluarga. Kristus adalah kepala dan kemudian suami ya turun kepada istri dan anak-anak. Dikatakan orang laki-laki, mari Bapak Ibu terkasih ya, yang dikasihi Tuhan, keluarga, saudara mau blessing on the household, saudara mau ya rumah tanggamu ada berkat, saudara mau rumah tanggamu dipulihkan, saudara mau rumah tanggamu apa yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil, ya kuncinya takut akan Tuhan. Kemudian ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya, dan ayat terakhir menulis, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, di atas tadi di ayat pertama dikatakan temanya blessing on the household, berkat atas rumah tangga. Di ayat pertama dikatakan berbahagia, dan ayat ke-6 dikunci dengan kata damai sejahtera. Ya, Yesus Kristus Tuhan ketika berada di bumi selalu memberi salam, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan damai sejahtera ini ada atas saya dan saudara. Yesus Kristus Tuhan selalu ketika dia naik ke sorga, ketika dia memberkati murid-murid, ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid, ketika dia bangkit dari maut ya, ketika kuasa kebangkitan, kuasa maut tidak menguasainya, dia datang kepada murid-murid, selalu dia katakan damai sejahtera bagimu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan lewat firman Tuhan ini berkat atas rumah tangga. Di atas awal harus berbahagia kalau takut akan Tuhan, dan dikunci orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan, damai sejahtera itu tinggal tetap dan tidak akan pernah bisa dibeli oleh apapun juga. Jadi atas rumah tangga saya dan saudara, mau terima damai sejahtera? Saya juga terus belajar. Takut Tuhan, hidup di jalur Tuhan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Demikian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak Mbakmu sudah selesai. Terima kasih firman Tuhan yang luar biasa. Kau mengajarkan segala sesuatu dimulai dari keluarga kecil. Ketika suami istri hidup di dalam kebenaran,
takut akan Tuhan, maka saya percaya anak-anak kami adalah keturunan ilahi. Kami berbahagia jika kami melakukan kebenaran-Mu, dan apa yang dikerjakan oleh kedua tangan ini Tuhan buat berhasil. Dan damai sejahtera melampaui segala akal tinggal nyata, jadi nyata atas rumah tangga yang diberkati Tuhan. Hamba-Mu percaya dan berdoa, setiap yang mendengar rumah tangganya yang belum pulih dipulihkan, rumah tangganya jika hari ini sakit secara ekonomi, sakit secara batin, oleh kuasa nama Yesus disembuhkan dan diangkat bebannya, dan rumah tangga itu dipulihkan dan diberkati oleh Engkau. Terpuji nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini jadi nyata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.